Justru kalau di desa-desa itu paniknya justru bagus Hmm. sebenarnya dari sisi ekonomi. Hmm. Karena masyarakat panik orang semua pergi berkebun. Ah, Ya, seperti jadi itu. semangat Ah, berkebun ya. iya, sama berkebunnya itu tinggi. Karena dia Oh anggap kalau gitu. kita ke kebun, ke sawah itu lebih. Oke, it's glad to back at Kongko Corner. Happy Nongki karena Nongki asik hanya di sini. Ya, terima kasih kepada Pak Kepala Desa Bontol Lempangan yang telah hadir pada Kongko kali ini. Pak Desa Dengerang, selamat datang. Ya, Ya, gimana kabarnya kasih. Pak sekarang? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi untuk kena corona belum ya Pak ya? Atau jangan Ya, sampai? ya mudah-mudahan enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Pak Desa nih menarik nih. Jadi teman-teman Koko Corner kemarin kita habis riset Pak. Kita Hmm. sudah undang juga berbagai narasumber dari medis. Nah sekarang kita mau coba nih undang dari pihak pemerintah. Nah, jadi kita inget ada Pak Desa nih, Pak Desa keren dari Goa ya. Oke. Termasuk paling gaul se Sulawesi Selatan kayak ini. Mungkin pandangan Pak Desa sendiri terkait corona ini gimana Pak? Eh, Pertama, corona ini kan sudah menjadi pandemik Oke, dunia ya, termasuk ya, kita Indonesia, terkhusus oke, kita yang ada di Sulawesi Selatan, oke, lebih khusus juga yang ada di Kabupaten Goa. ya. Menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah selama ini melalui Bapak Presiden, instruksi Bapak Presiden, Oke. sampai kepada tingkat Kabupati, Oh saya ya. kira itu lebih mengarah pada pencegahan yang Hmm. kita kenal sekarang dengan physical Ya, distancing. physical Ya, distancing. bagaimana kita melakukan menjaga jarak aman Ya, kan gitu. benar-benar. Ya. Supaya tidak ada kontak baik itu Ah, melalui komunikasi yang mungkin lebih dekat, ya. sentuhan dan lain sebagainya sehingga bisa mencegah Oke, eh, benar-benar. penyebaran virus Penyebaran virus corona ini. corona terus. Kata. Ya. Terus Pak Desa kan sekarang sedang memimpin desanya Hmm. untuk gimana nih cara pencegahannya? Jadi apa peran desa yang udah dilakuin untuk pencegahan dari COVID-19 ini sendiri? Kalau di desa, yang kami lakukan selama ini adalah yang pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, Oke, bagaimana bisa tetap menjaga pola hidup yang sehat, oke, pola makan yang baik, yang bergizi. oke. Kemudian sesering mungkin untuk melakukan beberapa hal. Yang Oh, pertama, oke. kita anjurkan untuk sering-sering melakukan cuci tangan pakai Cuci tangan sabun. pakai sabun. Kemudian menghindari kontak 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 langsung fisik ya. ya. Kemudian menjaga jarak dan tentu kita harus menghindari kerumunan-kerumunan yang bisa menyebabkan Hmm. penyebaran virus itu sendiri. Ya, Oke, oke. itu. Jadi di desa udah jarang nongkrong-nongkrong malam gitu, udah jarang ya Pak untuk sekarang. Alhamdulillah sudah jarang, Ah, termasuk untuk melaksanakan pesta-pesta perkawinan, oh, gitu, eh, gitu. nongkrong-nongkrong di tempat-tempat umum, Ah, dan semua yang bisa menimbulkan kerumunan, ah, itu sudah kita lakukan, oh, tidak kita hentikan oh selama gitu ini. ya. Kedua, kita juga sudah melakukan pemantauan di batas-batas desa. Oke. Kita awasi setiap ya orang yang masuk maupun yang keluar. Oh, Kita oh, catat siapa hmm, yang masuk, bagaimana kondisinya, lalu iya. kita anjurkan untuk sesuai dengan protap yang telah ditentukan. Oke, Ya, oke, oke, seperti oke. itu. Kan menarik nih Pak, ngobrol-ngobrol tentang desa. Kan sempat yang kemarin rame di Solo itu kan juga kejadiannya di desa juga. Hmm. Yang akhirnya karena warga desa tidak tahu sehingga penyebarannya lebih masif di desa. Apakah Bapak sependapat dengan itu dan akhirnya Bapak melakukan pencegahan yang lebih ketat atau seperti apa? Dan bagaimana data di desa yang sekarang ada Pak? Data ODP, PDP gitu. Ya. Eh, yang kami lakukan di desa untuk mendeteksi penyakit, Ya, kan ini penyakit istilahnya tidak nampak ya, ya, kasat benar. mata. Sehingga untuk mendeteksi itu di kalangan desa itu sulit. Oke, Oleh karena itu kita hanya mempelajari gejala. oke, Gejala-gejala yang mirip dengan penyakit corona. oke, Sehingga tindakan yang kita ambil, kita kerjasama dengan pihak puskesmas. oke. Kebetulan di desa itu sudah terbentuk namanya Relawan Desa Ah, Lawan COVID-19. wow, luar biasa, Seperti itu luar ya. biasa nih. Jadi ketika ada warga Ah, yang kita curigai, ah, maka kita datangi, kita periksa. oke, Kalau oke. menunjukkan ciri-ciri corona, maka kita arahkan tuh diperiksa di puskesmas. Ah, Seperti gitu itu. ya. Jadi udah ada relawannya nih.
Udah ada. Berarti anak-anak muda, anak-anak Iya, muda desa juga masuk di situ ya Pak iya Desa ya. semua. Oh, Udah luar dibantu. biasa. Kalau datanya sendiri Pak Desa sudah ada belum? Untuk sejauh ini baru ada satu keluarga yang masuk status Hmm. pemantauan ODP. Oh, DP. Ya, kebetulan mereka ini yang dari pendatang dari Malaysia yang baru pulang Ah, kampung. oke, oke, Jadi oke. kita lakukan isolasi Oke. mandiri selama kurang lebih 14 hari dan alhamdulillah saat ini sudah membaik kondisinya. Sudah tidak menunjukkan Ah, lagi gejala-gejala yang mirip dengan penyakit corona. oh, oke. Jadi setelah dipantau beberapa hari ternyata tidak muncul itu gejala ya Pak Ya, Desa ya. seperti itu. Wah, luar biasa. Dan apakah misalnya nih ada yang kayak tadi keluarga di isolasi ini akan mendapatkan bantuan juga dari desa, entah sembakonya atau apa begitu? Ya, alhamdulillah Iya. melalui instruksi Bapak Bupati Goa untuk senantiasa bagaimana melakukan pendampingan kepada keluarga yang terdampak Oke, COVID-19 ini. Kemudian keluar lagi instruksi dari Menteri Desa untuk oke. bagaimana mengalokasikan anggaran sebagian anggaran desa untuk pembiayaan di penanganan COVID-19 Ah, ini. oke. Dan yang sudah kita lakukan adalah memfasilitasi semua warga miskin untuk Ah, diberikan bantuan sabun cuci tangan, wah, luar biasa, luar biasa. diberikan bantuan masker, dan juga kita persiapkan ketika ada yang terpapar Ah, penyakit COVID di desa, oke, maka oke. kita siapkan sembakonya. Kita tanggung semua Ah, oke. kebutuhan khususnya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu Dan disiapkan semua di desa itu. itu setiap keluarga dapat, setiap kakak. Yang kami prioritaskan yang terdampak dulu. Oh, prioritaskan Seperti itu dulu. dengan warga yang memang Oke, berkategori miskin sesuai dengan oke. basis data terpadu yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Goa. Oh, gitu ya. Dan ini memang instruksi dari kementerian langsung ya. Ya, Kalau dari mungkin pemerintah Goa sendiri, apakah ada gerakan yang khusus untuk desa sendiri, Pak? banyak ya, banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa, terkhusus untuk bantuan yang sifatnya langsung, Ya, ya melalui Badan Penanggulangan Bencana oke, Daerah, oke, juga melalui Dinas Sosial setempat. oke. Itu diberikan juga sembako bagi Wah, yang berkategori ODP oke. dan yang berstatus yang lain seperti itu. Oke, Itu oke, adalah oke, bentuk oke. sembako bantuan. Oh, dan ini sudah terbagikan nih semuanya, Pak. Ya, Sudah mulai jalan ini sudah ya. mulai jalan sekarang. Wah, luar biasa, luar biasa. Dan mungkin nggak sih Pak, ini di desa Bapak yang sudah jalani pencegahannya akan bertahan seperti ini terus atau Bapak akan berpikir bisa jadi nih nanti akan ada yang positif gitu. Apakah Bapak sudah menyiapkan itu atau gimana? Untuk langkah-langkah yang kami persiapkan untuk sekarang, kita lebih fokus pada pencegahan. Semoga saja untuk ke Oke, depan, beberapa bulan ke depan, karena berdasarkan penelitian, oke. diprediksi untuk puncak-puncak penyebaran virus ini diprediksi itu berada di bulan April, Mei. Mudah-mudahan di 2 bulan terakhir ini ketika kita serentak kompak bersatu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat mencegah ini mudah-mudahan tidak. Tapi kalaupun misalnya ada yang terdampak, kita sudah persiapkan. Kita sudah komunikasikan dengan pihak kesehatan khususnya puskesmas setempat untuk Oke. bagaimana kita sama-sama memikirkan ketika ada yang terdampak di desa kami khususnya kan. Oke, oke, Seperti oke, itu kita oke. sudah persiapkan ruang isolasi sudah kita Wah, keren, 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 keren. Jadi bener sih sempat waktu itu kan saya KKN juga di desa ya Bapak ya. Dan itu puskesmasnya juga luar biasa dan itu memang sekarang sudah disiapkan memang ya Ya, untuk sudah ruang disiapkan. isolasinya ya Pak Ya. ya. Luar biasa. Dan kan kita sering nih kita baca-baca berita, mungkin ada yang sedih sekarang atau ada yang lucu. Kemarin tuh sempat yang lucu tuh orang desa sih yang nulis tulisannya kita harus lockdown gitu, tapi Ya. tulisannya bukan lockdown tapi lockdown gitu. Mungkin ini kayak reaksi-reaksi masyarakat yang lucu-lucu gitu, Pak. Ya. Nah, cuman apakah di desa ya Bapak atau pernah Bapak temui reaksi-reaksi masyarakat seperti apakah di desa yang Bapak pimpin sekarang? Banyak ya, banyak yang unik-unik yang ditampilkan oleh masyarakat. Ya, Banyak juga yang ngeri-ngeri gitu. oh, Banyak. Jadi ah, yang lucu-lucunya biasa
kita lihat dari postingan-postingan dari adik mahasiswa, begitu juga masyarakat yang sudah bisa menggunakan IT kan. Seperti apa disampaikan tadi, seperti itu. Kedua, yang unik di desa yang adanya COVID ini, banyak sih ketakutan yang berlebihan. Paniknya luar biasa kan, seperti itu. Bahkan untuk penyakit lain pun sudah dijustifikasi bahwa itu corona, nggak usah ke sana ini. Ya seperti itu. Makanya kita dari sisi pemerintah mendorong semua elemen masyarakat, khususnya dari sisi pemerintahan, baik dari PKK, Kader Posyandu, dari Karang Taruna, dari BPD, semua kita turun untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Wah, seperti ini sebenarnya. Nah, jangan panik, tidak usah terlalu takut, tapi harus waspada untuk bagaimana kita tetap menghindari penyebaran ini berdasarkan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Itu. Oke, Pak Desa. Mungkin nggak sih ini masyarakat saking paniknya kan, kalau misalnya kita yang di kota gitu kan, masyarakat panik itu mereka reaksinya dengan panik buying, mereka borong itu semua belanja di Alfamart, Indomaret ataupun di di pasar-pasar gitu. Jika di desanya Bapak sendiri paniknya itu seperti apa gitu? Justru kalau di desa-desa itu paniknya justru bagus sebenarnya dari sisi ekonomi, karena masyarakat panik, orang semua pergi berkebun. Jadi semangat berkebun. Iya, sama berkebunnya itu tinggi. Karena dia anggap kalau kita ke kebun, ke sawah itu lebih aman. Seperti itu. Makanya dari sisi ekonomi itu lebih bagus. Positif. Karena tingkat produksi pertanian itu akan lebih bagus kan, seperti itu. Tapi dari sisi psikologi justru memang membawa dampak negatif, karena sekalipun orang bukan terpapar karena COVID, itu sudah dijustifikasi dan dijauhi. Nah, ini yang perlu kita edukasi, berikan penjelasan. Gitu. Jadi banyak yang unik-unik. Kemudian untuk persediaan makanan kami di kampung, ya insya Allah aman-aman saja. Seperti itu. Karena sudah ada lumbung makanan juga, lumbung untuk kebutuhan pangan, alhamdulillah bisa kita tangani. Mungkin yang agak-agak sulit ya kebutuhan lauknya saja, seperti ikan dan sebagainya, itu aja. Tapi itu kan bisa diganti dengan sapi, yang lain. Mungkin ada telur dan sebagainya. Karena kan kalau di kota kan mungkin WFH ya, work from home, kerja di rumah. Tapi kalau di desa malah aman di luar ya. Kerja di sawah lebih aman daripada di rumah. Bener juga sih. Kalau di desa sempat nggak sih Pak, misalnya kan ini wabah gitu, kepercayaan yang masih dipegang akhirnya diritualkan ataupun masih ya seperti itu Pak? Percaya dengan hal seperti itu apakah masih terjadi di desa sendiri Pak? Ya, kalau di desa kami, di Desa Buntelempangan, itu sudah tidak ke situ lagi. Jadi kepercayaan dari dulu melalui nenek moyang kita itu sudah habis terkikis berdasarkan mungkin seiring dengan peningkatan pendidikan masyarakat juga. Tetapi kegiatan-kegiatan seperti zikir untuk di masjid, karena ini ada instruksi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah tidak ada lagi kegiatan di masjid. Tapi untuk di wilayah kami, Desa Buntelempangan, masih melakukan kegiatan seperti sholat berjamaah. Kenapa? Karena di kampung itu kan kita hafal orangnya, aktivitasnya kita tahu, dari mana orangnya kita tahu. Yang kita larang adalah yang pendatang, tidak usah ke masjid dulu, tidak usah berjamaah dan sebagainya, tidak usah melakukan kegiatan zikir. Tapi untuk bulan Mei, April Mei ini sudah tidak ada lagi kegiatan zikir. Kami hentikan total kecuali salat berjamaah masih kita bolehkan. Dengan memfasilitasi masjid itu, pertama kita siapkan sabun cuci tangannya sebelum masuk ke masjid. Kita juga sudah siapkan hand sanitizer-nya. Kemudian penyemprotan itu kita lakukan. Setiap minggu kita rutin untuk penyemprotan di masjid. Dan tidak ada lagi karpet-karpet di masjid. Semua kita anjurkan untuk membawa sejadah masing-masing kalau melaksanakan ibadah jamaah. Oke, benar-benar juga. Itu sebuah pencegahan yang efektif juga sih, karena memang cuci tangan kan yang paling utama ya Pak. Benar-benar. Jadi ritual begitu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada lagi yang ke pohon-pohon minta doa. Nggak ada ya Pak. Nggak ada lagi. Sesajen gitu. Ya sudah tidak ada. Nggak ada ya.